Stars Can't Amount to You Chapter 13 Bab 13 Ketika ayahnya berbicara, Hiji-chan menoleh dan melihat ke atas. Tanpa peringatan sama sekali, mata mereka bertemu. Jari-jari Jie tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, dia berusaha keras mengendalikan diri dan memandangi ayahnya dengan sikap paling alami yang bisa dikerahkannya. Ayahnya berpikir bahwa Jie pasti penasaran mengapa Hiji-chan ada di rumah mereka, jadi dia menjelaskan, itu ibumu. Beberapa hari yang lalu, dia bertemu dengan Ji-chen dan saat itulah dia menyadari dia ada di Beijing juga. Dulu ketika kamu tinggal dengan nenek di Sucheng untuk sekolah, kami cukup sering menyusahkan Hiayi. Karena aku kembali ke rumah hari ini, kami hanya perlu mengundang Ji-chen. Jie tahu bahwa Hiayi yang disebutkan ayahnya adalah ibu Hiji-chen, teman baik ibunya. Ketika dia belajar di Sucheng, ibu Hiji-chen sering menemaninya ke konferensi orang tua guru karena neneknya sudah cukup tua. Karena dia, kedua keluarga menjadi sangat dekat saat itu. Setelah lulus SMA, ia bergegas kembali ke Beijing karena Hiji-chen. Setelah neneknya meninggal, keluarga mereka tidak pernah kembali ke Sucheng, dan mereka hanya menghubungi keluarga Hi. Selama liburan. Setelah mengoceh begitu lama, ayahnya menyadari Jie hanya berdiri di sana di tempat tanpa menyapa Hiji-chen. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan padanya, Xiaoyi, ketika kamu kembali ke Sucheng, kamu sering pergi ke rumah mereka, dan jika aku ingat dengan benar, kamu dan Ji-chen bahkan teman sekelas. Mengapa kamu tidak menyapa sekarang? Jie takut ayahnya akan bertanya tentang apa yang terjadi di antara mereka, jadi meskipun tidak mau, dia berusaha keras untuk tetap tenang saat dia berbicara dengan sopan kepada Hiji-chen. Halo, sudah lama tidak bertemu, mungkin itu karena ayahnya ada di sana, tetapi Hiji-chen tidak mengabaikannya kali ini. Suaranya sopan, santun, dan santai. Lama tidak bertemu, dia tampak takut dipaksa untuk bercakap-cakap santai dengannya, jadi setelah menyapanya, dia langsung menoleh ke arah ayahnya dan melanjutkan percakapan dari sebelum dia turun tangga. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, itu normal bagi mereka untuk menjadi agak jauh. Ayahnya tidak terlalu memikirkannya saat dia terus mengobrol dengan Hiji-chen. Jie, yang diberi bau dingin, menundukkan kepalanya dan tidak lagi tinggal di ruang tamu. Sebagai gantinya, dia pergi untuk membantu ibunya di dapur. Saat dia mencuci sayuran, Jie tiba-tiba teringat pertukaran mereka barusan mungkin adalah pertama kalinya mereka berbicara satu sama lain sejak berpisah 4 tahun lalu. Dia pikir jika bukan karena fakta bahwa ini adalah rumahnya dan ayahnya ada di sekitar, mereka bahkan tidak akan berbicara satu sama lain. Saat makan malam, ibunya membuat pengaturan tempat duduk, Jie dan Hiji-chen duduk bersama, berdampingan. Mereka berdua secara fisik cukup dekat, sehingga setiap saat, aroma tubuh Hiji-chen melayang ke lubang hidung Jie, menempatkannya di bawah tekanan lebih. Dia merasa sedikit tidak nyaman ketika memegang sumpitnya dan mencoba, tetapi gagal, untuk mengambil makanan beberapa kali. Untungnya, perhatian orang tuanya tertuju pada Hiji-chen. Mereka bahkan tidak memperhatikan kecelakaannya saat mereka mengobrol dengan dia dengan antusias. Makan malam tunggal itu praktis menghabiskan seluruh energi Jie. Setelah makan, dia tidak tinggal 1 detik lagi ketika dia berbohong kepada orang tuanya tentang harus membantu teman sekelasnya dengan sesuatu. Dia kemudian buru-buru meninggalkan rumah. Di gerbang perumahan, Jie hendak naik taksi ketika dia menyadari dia pergi terburu-buru sehingga dia lupa membawa jaket dan dompetnya. Kehormatan, Bibi, sebuah kehormatan untuk wanita tua, yang mungkin tidak berhubungan darah. Bab 14 Jie sudah kehabisan rumah karena Hiji-chen di tempat pertama, jadi tentu saja dia tidak ingin kembali. Terlebih lagi, dia masih memiliki kartu bank cadangan di asramanya, jadi dia lebih suka berdiri di pinggir jalan dan menunggu taksi. Masih pagi,
dan jalan-jalan di Beijing ramai seperti biasa. Rumah Jie berada di pusat kota di mana lalu lintas sangat padat, sehingga banyak taksi tidak mau mengambil pekerjaan di sana. Jie menatap layar ponselnya dengan intens sehingga dia tidak melihat Audi berhenti di sebelahnya. Jendela mobil diturunkan, dan orang di dalamnya memandangnya. Beberapa hari yang lalu, suhu di Beijing tiba-tiba turun. Malam itu sangat berangin, dan karena Jie tidak membawa jaketnya, dia menggigil kedinginan. Melihat dia menggigil, orang di dalam mobil perlahan-lahan mulai mengerutkan alisnya. Karena dia masih tidak bisa mendapatkan tumpangan, Jie hanya berpikir tentang menaikkan harga naik pada aplikasi taksi memanggil ketika dia mendapat telepon. Itu adalah ibunya. Tanpa ragu, dia menerima telepon itu. Xiao Yei, apakah sesuatu terjadi pada teman sekelasmu? Apakah ini serius? Tidak ada yang serius, embusan angin dingin masuk, menyebabkan Jie mengeluarkan bersin keras. Pria di mobil itu mengerutkan alisnya lebih keras dan menatap tajam Jie tanpa berkedip seolah sedang merenungkan sesuatu. Itu bagus. Kupikir sesuatu yang besar terjadi. Suara ibunya jelas sedikit santai, lalu dia mengganti topik pembicaraan. Xiao Yei, apa pendapatmu tentang Jichen? Jie tidak mengerti apa yang dikatakan ibunya saat dia mengeluarkan HM. Meskipun kamu belum menyelesaikan tahun kedua di universitas, bukan berarti kamu tidak tahu bahwa kamu terpaksa mengambil cuti 3 tahun dari sekolah karena apa yang terjadi. Kamu tidak muda lagi, jadi kamu harus pertimbangkan apa yang harus dilakukan tentang kehidupan cintamu. Ibunya mengoceh lewat telepon untuk kuliah yang cukup lama. Jie tahu kira-kira apa yang dia maksud. Tetapi tepat ketika Jie akan menjawab, dia mengeluarkan suara bersin lagi. Pria di dalam Audi secara naluriah membuka pintu. Xiao Yei, kurasa Jichen tidak buruk. Dengarkan mama. Pikirkanlah. Oke, ibunya akhirnya sampai pada intinya. Dia Jichen tanpa berpikir 2 kali, Jie meleset. Dia dan aku tidak akan pernah bisa terjadi. Jari-jari pria yang baru saja hendak keluar dari Audi bergetar sesaat, lalu tiba-tiba santai. Kenapa tidak? Jichen lulus dari universitas bergengsi, latar belakang keluarganya baik, dia terlihat bagus. Terlebih lagi, Hiayi dan aku sudah saling kenal. Selama bertahun-tahun, kami mengenalnya dengan sangat baik. Jika dia dan kamu berkumpul, ayahmu dan aku tidak perlu khawatir, jadi mengapa kau tidak mempertimbangkannya? Juga, ketika Hiayi dan aku pada saat yang sama, kita sudah membicarakannya. Jika kita punya anak laki-laki dan seorang gadis, mereka akan menikah. Besok, saya akan menelepon Hiayi Anda. Dia akan senang. 4 tahun lalu, Jichen memperlakukan saya seperti sampah. Jika ibu benar-benar memanggil ibunya, bukankah dia pada dasarnya akan tanpa malu membuat saya menikah dengannya bahkan setelah dia mempermalukan saya dengan segala cara yang mungkin? Karena dia sangat gelisah, Jie mengangkat suaranya dan nadanya menjadi tegas dan tegas. Ma, aku akan mengatakan ini sekali lagi. Ketika aku mengatakan dia dan aku tidak akan pernah bisa bersama, aku sungguh-sungguh. Saya akan mempertimbangkan siapapun selain Jichen. Saat suara Jie jatuh, dia mendengar suara keras pintu mobil dibanting. Bab 15 Jie secara naluri beralih ke sumber suara, itu berasal dari Audi yang tidak disadarinya telah berhenti di sebelahnya. Jie masih takut bahwa ibunya akan memanggil ibu Jichen, jadi ketika dia dengan penasaran menatap Audi dengan jendelanya turun, dia terus menekankan melalui telepon, Ma, aku serius. Aku lebih suka terjebak dengan siapapun kecuali dia. Tepat sebelum Jie melihat sekilas siluet di kursi pengemudi, dia tidak punya waktu untuk mengetahui apakah itu laki-laki atau perempuan, mobil tiba-tiba melaju dengan melompat. Hembusan angin dingin bersiul, memaksanya mundur 2 langkah. Audi
Sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa menangkap plat sebelum menghilang dari pandangan. Jie tidak yakin apakah itu hanya imajinasinya, tetapi Audi itu tampak sangat akrab. Jie mengerutkan alisnya. Tiba-tiba, rasa keakraban datang padanya. Melalui telepon, ibunya terus mengoceh. Melihat Jie tidak merespons, dia berbicara sedikit lebih keras. Xiaoye Jie buru-buru tersentak kembali ke akal sehatnya dan terus mengobrol dengan ibunya untuk sementara waktu sebelum menutup telepon. Ketika dia naik ke taksi yang dia pesan, dia menatap keluar pada malam yang berkilauan melalui jendela. Tiba-tiba, Jie menyadari bagaimana perasaan Audi itu. Itu adalah perasaan yang sama yang dia rasakan 4 tahun lalu ketika dia mengaku pada Hiji-chan malam itu sebelum dia tiba-tiba menyeretnya ke gang. Audi melaju sangat jauh sebelum sampai di halte darurat di sisi jalan. Sebuah mobil yang datang dari arah berlawanan menyalakan lampu depannya saat melaju lebih dekat dengannya. Lampu depan yang mencolok secara kebetulan melintas di kaca depan Audi dan menyinari wajah Hiji-chan. Dia nyaris tidak menunjukkan emosi di wajahnya ketika dia diam-diam bersandar ke kursinya. Dia menatap lurus ke jalan di depan dengan ekspresi kusam di matanya ketika cahaya sesaat berkedip di matanya. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, lalu kembali untuk tidak memikirkan apa-apa sama sekali. Setelah beberapa waktu berlalu, telepon di dalam mobil berdering. Dia meraihnya dan melirik ke layar ketika kilatan ketidaksabaran melintas di matanya ketika dia melihat nama kontak itu, Lin Ya. Telepon berdering tanpa henti. Dia mengerutkan alisnya dan akhirnya menjawab panggilan itu dengan tenang, Lin Tong Xue 1, ada apa? Setelah menutup telepon, Hiji-chan terus duduk di mobil untuk sementara waktu. Kemudian, dia dengan lembut menginjak gas dan dengan terampil melaju perlahan ke jalan lagi. Lin Ya dan yang lainnya masih belum kembali, jadi kamar asrama gelap gulita. Jie menyalakan lampu lalu langsung menuju kamar mandi. Setelah mandi, Jie melirik pada saat itu, sekarang sudah lewat jam 9. Dia mengambil buku yang belum selesai dibacanya di sore hari, naik ke tempat tidur, dan terus membolak-baliknya. Saat dia membenamkan dirinya di dalamnya, telepon rumah berdering. Ding-ling ding-ling. Semua orang di kamar asrama memiliki ponselnya sendiri, jadi telepon rumah tidak ada gunanya. Jika Jie ingat dengan benar, tidak ada yang menelepon telepon itu selama lebih dari setengah tahun sekarang. Ini benar-benar aneh. Mendengar itu, Jie meletakkan teleponnya dan turun dari tempat tidur. Saat dia sedang membaca sekarang, dia telah mengunyah permen wijen, jadi dia tidak bisa segera menjawab saat dia mengangkat telepon. Setelah beberapa saat, melihat ketika tidak ada yang berbicara, orang di telepon mengeluarkan suara sederhana, halo. Jie tiba-tiba berhenti mengunyah, dan jari-jarinya terasa sedikit mati rasa saat dia memegang telepon. Suara itu, dia akan mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Tapi, mengapa Hiji-chan memanggil kamar asrama darat? Melihat masih belum ada jawaban, Hiji-chan mengeluarkan halo lain melalui telepon. Kehormatan, Tong Xue berarti teman sekelas.